Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdillah. Dari kelas B1 Manajemen akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Eksistensi suatu bahasa ditentukan oleh 3 hal penting. Yang pertama, jumlah penuturnya banyak. Yang kedua, penyebaran bahasa yang luas. Dan 3, terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Jumlah penutur banyak itu dimaksud dengan jumlah orang yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi sangat banyak. Penyebaran bahasa yang luas itu dapat dimaksud daerah sebaran penggunaan bahasa oleh penutur tidak hanya pada sebuah lokal saja, namun menyebar luas di daerah yang lain. Misalnya bahasa Melayu yang asalnya dari suku Melayu Riau kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Dapat diartikan bahasa tidak hanya sebatas alat komunikasi, akan tetapi dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi, kondisi, dan berbagai kepentingan penutur. Sebagaimana penjelasan pada nomor 3 di atas, dengan manfaat bahasa yang begitu luas, maka terdapat beberapa ragam bahasa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu 1. Dari sudut pandang kebahasaan, ragam lisan dan tulis. Yang kedua, dari sudut pandang kegunaan, ragam formal dan non-formal. Yang ketiga, dari sudut pandang tata tulis, ragam baku dan tidak baku. Yang keempat, dari sudut pandang penyebaran, ragam sosial dan fungsional. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dianjurkan oleh pemakai bahasa. Contoh ragam bahasa lisan seperti kapan-kapan kita jalan yuk, gitu. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam formal misalnya dapat kita ambil dari amanah inspektur upacara, sambutan wali kota, surat kerjasama, dan sebagainya. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan, misalnya silakan dimakan. Sedangkan ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku, seperti silakan makan. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dan dalam masyarakat. Seringkali ragam bahasa sosial bersifat mana suka atau arbitrer. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan, yang termasuk dalam ragam sosial dan fungsional seperti ragam ilmiah, ragam sastra, ragam jurnalistik, ragam reklame, dan ragam politik. Mengapa demikian? Karena saat berkomunikasi, seorang akan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka diperlukan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik maksudnya penutur bahasa Indonesia menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu bisa seperti situasi berduka, situasi marah, situasi bercanda, situasi menasihati, situasi sibuk, situasi kusuk, kondisi lelah, kondisi sakit, dan kondisi senang. Terkait dengan kaidah ketatabahasaan, setidaknya ada 5 kaidah, yaitu tata bentuk atau morfologi, 2 tata bunyi atau fonologi, 3 tata kalimat atau sintaksis, 4 tata makna atau semantik, 5 tata tulis atau PUEBI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.